Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-temanku, baraya, sedulur-sedulur sekalian dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Agung Wisnuwardana, dalam catatan pikiran saya. Sahabat, ngomong-ngomong udah pada ngopi belum? Kalau belum ngopi, ngopi dulu, biar fresh, biar segar. Bicara tentang kopi, ternyata kita bisa belajar tentang kehidupan. Dari kopi kita tahu bahwa pahit itu bisa dinikmati ternyata. Ngomong tentang pahit itu soal rasa. Ada pahit, ada manis. Sebuah keadaan biasa saja. Ada juga keadaan orang tinggal di desa, orang tinggal di kota. Itu sebuah keadaan. Ada juga orang yang dilahirkan tempo dulu, ada yang dilahirkan baru kemarin-kemarin. Sehingga ada istilah yang kemarin-kemarin namanya milenial, yang dulu namanya kolonial katanya. Itu sebuah keadaan biasa saja. Dia akan mulia bila mengikuti track Allah. Dia akan rendah bila menjauh dari track Allah. Bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Bisa rendah dari wedus. Bisa lebih rendah daripada kambing. Ketika dia menjauh dari track Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara keadaan, sahabat, keadaan ada yang fenomenal. Salah satu keadaan yang fenomenal itu adalah fenomena tentang kaya dan miskin. Sebenarnya ini sebuah keadaan biasa, tapi saya mengatakan ini fenomena. Kenapa saya katakan fenomena? Banyak ahli yang mengatakan bahwa membincang tentang kemiskinan itu membincang tentang lingkaran setan. Jadi ada lingkaran setan kemiskinan. Ini persoalan rumit yang nggak bisa diselesaikan. Persoalan yang seperti benang kusut, nggak tahu ujung dan pangkalnya. Diselesaikan kanan kiri masalah, diselesaikan atas bawah masalah, diselesaikan selatan utara masalah. Itulah yang namanya lingkaran setan kemiskinan. Kalau sudah seperti ini, kemiskinan bukan persoalan kemalasan. Kemiskinan bukan persoalan tidak punya keterampilan. Tapi kemiskinan ini adalah sebuah persoalan sistemik. Gimana menerangkannya? Pertama, dari hal penting saja. Hari-hari ini, dan sudah terjadi cukup lama sebenarnya, terjadi apa yang disebut dengan kesenjangan antara kaya dan miskin. Ini adalah fenomena masalah lingkaran setan kemiskinan. Contoh, di Amerika Serikat, pendapatan orang terkaya itu 20.000 kali dari pendapatan orang biasa. Bagaimana dengan Indonesia? Kata Jeffrey Winters, dia mengatakan 40 orang terkaya di Indonesia itu pendapatannya 640.000 kali daripada pendapatan orang biasa. Kesenjangan yang sangat lebar. Bagaimana dengan Uni Eropa? Bahkan di Uni Eropa selesai krisis ada protes yang cukup sangat keras. Mereka membentangkan spanduk, I am 99%. Kami adalah 99%. Mereka mengatakan kami ini kelompok orang banyak, 99% masyarakat yang menguasai hanya segelintir kekayaan. Hanya menguasai sedikit kekayaan. Sementara yang 1% orang kaya, orang kapital, orang kapitalis memiliki kekayaan yang besar sekali. Inilah yang disebut dengan lingkaran setan kemiskinan. Kalau sudah seperti ini persoalan sistem. Sistem apa yang menyebabkan ini terjadi? Tidak lainlah sistem kapitalisme. Sistem yang sedang mendominasi dunia, termasuk juga Indonesia. Sistem ini paling tidak memiliki dua prinsip. Satu prinsip namanya laissez-faire. Negara tidak campur tangan untuk mengurusi urusan rakyatnya. Semua diserahkan pada persaingan bebas. Negara tidak hadir untuk rakyatnya. Negara tidak mensubsidi rakyatnya. Kalaupun dia hadir, itu hanya gimmick, hanya sebuah pencitraan. Yang kedua,
Prinsip dari kapitalisme adalah kebebasan memiliki. Dari kebebasan memiliki inilah barang-barang yang harusnya menjadi milik rakyat, menjadi milik umum, ini dimiliki oleh segelintir orang. Minyak, gas, batu bara, mineral, kemudian pertambangan yang jumlahnya sangat melimpah, seperti air yang mengalir, dikuasai hanya oleh segelintir orang. Sehingga kesenjangan terjadi, kemiskinan semakin melebar. Inilah persoalan. Ketika negeri ini dan juga dunia dikuasai oleh kapitalisme, maka yang terjadilah kemiskinan sebagai sebuah lingkaran setan. Bagaimana dengan Islam? Islam memastikan setiap kebutuhan dasar rakyat harus terpenuhi. Pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan dipastikan individu per individu, by name, by address harus terpenuhi. Inilah sistem yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindukah teman-teman, sahabat sekalian dengan sistem ini? Yuk kita perjuangkan bersama agar kapitalisme ini segera runtuh dan Islam membangun keadaan untuk mengatur manusia. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjukkan pada mereka jalan yang lurus. Sahabat, maukah kita berpindah dari zulumat menuju an-nur, dari gelap gulita menjadi cahaya terang benderang? Maukah Anda berpindah dari kapitalisme yang merusak, yang gelap, yang menyeramkan, menuju Islam yang terang benderang? Waktunya kita berubah. Saya Agung Wisnuwardana, berjumpa kembali di waktu yang lain dalam coretan pikiran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.